Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Masrul hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ilham rahimakumullah. Di dalam bulan Rabiul Awal ini, masyarakat kita kaum muslimin merayakan atau mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari peringatan Maulid Nabi ini, sesungguhnya yang paling esensial, yang paling penting yang harus kita ambil adalah menteladani akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Apalah artinya kita senantiasa mengaku mencintai Nabi, bahkan mungkin menyebut nama beliau, tapi justru sehari-hari dalam kehidupan kita, justru kepribadian kita, akhlak kita sangat bertolak belakang dengan kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka jelas firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu sekalian, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, orang-orang yang mengharapkan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah atau banyak berzikir. Masrul hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, di antara akhlak Rasulullah yang harus kita teladani bersama, bisa kita perhatikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lang fattu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azalta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan mereka. Dan jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Masrul hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, asbabul nuzul ayat ini ketika di dalam perang Uhud, pasukan kaum muslimin jumlahnya 700, sementara kafir Quraisy 3000. Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah agar naik di Gunung Uhud, jangan turun apapun yang terjadi. Mereka diperintahkan untuk memanah pasukan kafir Quraisy di atas Gunung Uhud. Dan alhamdulillah atas strategi Rasulullah ini, hampir kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Pasukan kafir Quraisy kocar kacir, sehingga peperangan di medan perang mereka kocar kacir dan nampaklah ghanimah atau harta rampasan perang yang banyak.
Melihat banyaknya ghanimah ini, maka pasukan pemanah tergiur, ikut berlomba untuk mengambil ghanimah perang. Maka mereka turun, lupa pesan dari Rasulullah SAW agar jangan turun dari Gunung Uhud. Mereka turun, akhirnya ini dilihat oleh pasukan kafir Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang pada saat itu belum muslim, belum beriman. Pasukan kafir Quraisy memutar naik ke Gunung Uhud, ganti mereka yang menyerang kaum muslimin dari atas Gunung Uhud, yang pada akhirnya menyebabkan kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Bahkan pamanda tercinta Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, syahid. Rasulullah sendiri terluka. Ma'asyiral hadirin, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, kalau kita menyelisihi perintahnya Nabi, itulah yang didapat. Tapi dari ayat ini yang kita ambil teladan, seandainya Rasulullah marah, seandainya Rasulullah itu menunjukkan kemarahan, ketidaksukaan pada para pemanah, ini sajane wajar. Kenapa Anda turun padahal tadi sudah saya perintahkan jangan turun? Tapi karena rahmat Allah yang diberikan pada Rasulullah, beliau bersikap lemah lembut, menghindari dari keras dan kasar. Karena kalau keras dan kasar, mereka justru akan lari dari sekeliling Rasulullah SAW. Berlemah lembut, berhati yang halus, meskipun terhadap orang yang jelas-jelas nampak berbuat kesalahan. Inilah kepribadian seorang pemimpin Rasulullah Muhammad SAW yang mestinya harus kita teladani bersama. Berlembut hati, ucapannya lembut, perbuatannya tidak kasar, selalu menyenangkan hati orang lain. Tidak hanya berlaku lemah lembut dan tidak berhati kasar, tapi Rasulullah juga memaafkan. Wal afina 'anin nas. Menahan amarah kemudian memaafkan manusia. Itulah kepribadian yang mestinya kita contoh. Tidak hanya memaafkan, Rasulullah mendoakan. Ketika beliau berdakwah di Taif, dilempari batu sampai beliau berdarah giginya, ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk diangkat gunung Uhud, ditimpakan ke orang-orang Taif. Rasul mengatakan jangan, mereka tidak tahu. Kemudian oleh Nabi didoakan, semoga menjadi orang yang faham dan ngerti, bisa menerima dakwah. Sudah orang berbuat salah, tapi sikapnya Nabi masih sangat lembut, jauh dari kasar, kemudian memaafkan, tidak hanya memaafkan, mendoakan. Ini mestinya ma'asyiral hadirin yang harus berupaya kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya lisan kita mengatakan cinta Nabi, tapi perilaku sikap hidup kita kadangkala jauh dari perilaku sikap dan akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah, memikirkan, merundingkan apa permasalahan umat. Seorang pemimpin tidak boleh diktator, otoriter, pokoknya saya gini harus ini, tapi beliau diperintahkan untuk memusyawarahkan, merundingkan, kemudian setelah membulatkan tekad, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berserah diri. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, banyak lagi kepribadian Rasulullah yang harus terus-menerus kita berupaya gali, kemudian kita pelajari, kita kenali, kemudian kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremonial kebiasaan dari tahun ke tahun yang kita ulang, sementara kita tidak pernah mengambil ibrah, pelajaran, hikmah untuk menteladani pribadinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.